Oke, halo semuanya. Assalamualaikum, sampurasun, salam sejahtera. Bertemu lagi teman-teman dengan konten-konten saya. Pada kali ini saya akan ngebahas lagi tentang tindak pidana korupsi atau tipikor pemerasan gitu ya. Nah, mungkin video sebelumnya saya juga pernah bahas tentang pemerasan ini ya, tipikor pemerasan ini. Cuma penjelasannya kurang terlalu jelas gitu ya, maklum karena saya tahap belajar. Nah, pada kali ini saya akan ngebahas lagi ya tentang bagaimana pemerasan itu sering terjadi gitu ya dalam tindak pidana korupsi. Karena kalau tidak salah ya, pemerasan itu termasuk juga ke dalam modus yang banyak digunakan korupsi ya di Indonesia, selain daripada penyalahgunaan anggaran dan penggelapan. Pemerasan juga banyak gitu ya kasusnya seperti itu, dan sangat besar gitu nominal uangnya seperti itu ya teman-teman. Jadi yang jelas teman-teman bahwa pengaturan tentang pemerasan itu ada dalam kitab undang-undang hukum pidana gitu ya, ada peraturannya di sana. Nah, kalau pemerasan itu teman-teman itu dari diatur dalam pasal 368 KUHP dan bab 23 KUHP gitu ya. Nah, pemerasan itu sering disebut kalau di bahasa Inggris itu blackmailing ya, atau appersing. Nah, ini untuk istilah-istilah tentang pemerasan seperti itu. Dan banyak sekali ya pemerasan ini teman-teman, karena kultur budaya kita itu sebenarnya itu mendukung ya untuk melakukan pemerasan, karena budaya feodalistisnya itu gitu loh. Ketika ada pejabat memakai seragam terus berhadapan dengan rakyat yang seharusnya dia itu sebagai pelayan rakyat gitu ya, tapi dalam hal ini justru seolah-olah dia itu kayak orang yang statusnya lebih dari masyarakat, terus dia menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan ya pemerasan seperti itu ya. Dan kenapa pemerasan ini menurut saya sangat perlu kita ketahui, karena pemerasan itu sering diikuti dengan pengancaman. Nah, ini gitu ya. Nah, masyarakat kita itu mentalitas takutnya itu gitu loh, kuat banget gitu ya. Kayak gini contohnya, kamu kalau gak nurut gitu ya ketika ada di instansi atau di perusahaan atau di manakah itu, nanti kamu akan saya mutasi atau kamu saya akan pecat gitu, atau dan lain sebagainya. Itu kan berbentuk pengancaman. Akhirnya apa? Jadi si orang atau objek yang pemerasan itu menjadi ya nurut gitu ya. Apalagi yang melakukan pemerasannya itu orang statusnya di atas dia gitu ya. Apakah itu jabatannya, posisinya gitu. Nah, itu kan sangat sangat berbahaya gitu ya. Jadi seakan-akan superior gitu. Superior dengan tanda kutip dia melakukan hak-hak melanggar hukum. Nah, itu kan berbahaya gitu ya teman-teman. Jadi mau bagus atau baiknya birokrasi kita kalau SDM-nya seperti itu ya. Jadi seakan-akan dia itu punya wewenang yang lebih, dia melakukan pemerasan gitu, sehingga dia menyalahgunakan jabatannya seperti itu ya. Dan ditambah lagi gitu mentalitas bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa mungkin yang dulu lama dijajah, masyarakat khususnya masyarakat yang awam itu takut banget gitu ketika diancam. Ancaman skala kecil maupun skala besar ya. Kalau di ranah-ranah masyarakat mungkin kamu kalau gak ngasih uang contohnya ya, ini urusan perizinan saya persulit gitu ya, alasan dan lain sebagainya. Dan itu sering terjadi ya teman-teman. Mungkin teman-teman bukan hanya saya juga ngomong, bukan hanya teori gitu ya atau bicara, tapi kan lapangan, fakta di lapangan gitu bagaimana ya, seperti itu gitu ya. Makanya lahirlah istilah uang rokok, uang jalan, uang pelicin gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu
sebenarnya itu ya pemerasan juga gitu ya, mendekati arah-arah ke sana seperti itu ya. Jadi kedepannya budaya-budaya seperti itu ya dihilangkan lah, karena itu menghambat birokrasi yang sehat gitu ya. Itu membirokrasi yang korup seperti itu ya. Makanya ya kalau ke depan gitu ya, mungkin ini hanya disclaimer opini saya bahwa diusahakan gitu pemerintah itu kegiatan untuk sifatnya perizinan birokrasi itu lebih dibanyakan itu sistemnya online gitu ya atau daring, karena ya untuk menghindari face to face antara pejabat publik dengan masyarakat ya, karena ketika face to face justru ya kayak gitu rawan terhadap pungli atau pemerasan gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia ya atau dalam khususnya KBBI, pemerasan itu dari kata peras gitu ya. Peras berarti meminta uang dan jenis lain menggunakan ancaman. Nah, ini gitu ya. Saya ulangi lagi, peras berarti meminta uang dan jenis lain yang menggunakan ancaman seperti itu ya. Dan ini sering banget gitu ya, teman-teman. Sering. Teman pasti akan ngalamin nanti gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih, kalau ada entah siapakah itu ketika mengancam teman-teman, terus dia meminta uang, nah itu udah masuk ke ranah tipikor tindak pidana korupsi gitu ya. Hal ini teman-teman pasti bakal terjadi lah ketika teman nanti bersentuhan dengan birokrasi perizinan kah atau apakah itu pasti ya. Semoga tidak gitu. Seperti itu ya teman-teman, ada banyak pemerasan itu sering gitulah, dari hal yang kecil sampai menengah sampai yang lebih besar seperti itu ya. Nah, menurut buku Law Dictionary gitu ya, blackmailing is a threatening demand made without justification gitu ya. Maaf bahasa Inggris saya jelek teman-teman. Suatu permintaan yang disertai ancaman, nah itu ya. Makanya kalau teman nanti bertemu dengan pemeras terus dia disertai dengan ancaman, nah itu bisa dilakukan atau sudah termasuk tindak pidana korupsi tentang pemerasan seperti itu ya. Nah, kalau di istilah bahasa Inggris itu ada istilah itu extortion gitu ya, atau suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan paksaan atau tekanan gitu ya. Nah, ini banyak sekali gitulah gitunya. Kalau kamu nih, kalau pengen SIM-nya cepat gitu, gak ribet, saya minta 700.000. Nah, itu juga bisa ya teman, masuk ke sana gitu ya. Enggak Pak, saya mah pengen yang pengen yang normal aja. Akhirnya dipersulit itu bla 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 bla. Nah, itu termasuk juga sebenarnya pemerasan gitu ya. Jelas teman-teman bahwa pemerasan ini justru sangat rawan dilakukan oleh para pejabat atau pemangku kepentingan, khususnya di ranah publik atau pelayanan publik seperti itu ya. Dan bisa diketahui teman-teman bahwa pelayanan publik di negara kita itu masih banyak PR-nya. Ke depan itu harus diperbaiki ya, karakter-karakter kolot, karakter-karakter yang ya jelek gitulah, seperti itu ya teman-teman. Terus di Undang-Undang Tipikor ya mengatur pemerasan itu dalam pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf F gitu ya. Terus juga ada pasal 12 huruf G kalau nggak salah seperti itu. Dan di sana dijelasin gitu ya teman-teman, secara rinci. Contohnya dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi. Di sana dijelaskan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, itu ya. Nah, itu penjabaran tentang isi pasal 12 huruf E gitu ya.
Dan ini bersentuhan dengan pegawai negeri atau ASN ya. Ketika dia melakukan tugasnya, dia melakukan perbuatan melawan hukum gitu ya, atau menyalahgunakan kekuasaannya teman-teman, yaitu memaksa atau menerima pembayaran dari si objek yang dia peras gitu dengan disertai ancaman seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menimpa teman-teman gitu ya kejadian ini, itu kita jangan takut ya, harus speak up bahwa maaf Pak Bu, ini perbuatan melanggar hukum gitu ya. Jangan takut gitu ya, seperti itu. Nah itu ya, beri manfaatnya. The power of knowledge gitu ya teman-teman, penting banget ya, mengedukasi ke masyarakat. Ya mungkin lebih ke diri sendiri ya, keluarga atau lingkungan kita. Itu manfaatnya gede banget ketika kita udah tahu. Jadi ya dia agak sewenang-wenang gitu ya, si para pejabat oknum ini yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Terus dijelasin lagi dalam pasal 12 huruf G Undang-Undang Tipikor, di sana isinya penjabarannya seperti ini. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. Nah ini juga ya, jadi bagaimana si para pejabat atau yang oknum-oknum ini ya, oknum ASN dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat itu seakan-akan membuat hutang gitu, tanggung jawab moral palsu kepada objek gitu ya. Contohnya gini, kamu kalau saya gak lulusin gitu ya, kamu itu gak lulus, makanya kamu punya hutang ke saya gitu. Nah itu, kalau bukan karena saya kamu tidak bisa dapat perizinan gitu ya, akses ke ini bla 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 seperti itu. Nah itu contoh, itu ada hal yang tidak benar teman-teman, bahwa itu udah seharusnya dia melakukan hal itu gitu. Jadi seakan-akan dia punya hutang, punya hutang kebaikan gitu, kita sebagai objek kepada dia, dan harus dibayar gitu dengan uang kah atau lain sebagainya seperti itu ya. Jadi pembayarannya itu diberikan seolah-olah merupakan sebuah bentuk kewajiban kepada oknum ASN itu atau penyelenggara negara. Contohnya itu apa? Pungli gitu ya, pungutan liar seperti itu. Itu banyak sekali ya teman-teman, dari tingkat terendah sampai tingkat menengah sampai tingkat atas seperti itu ya. Contohnya gini, kamu gitu ya, kalau gak ada saya gitu katanya, kata si pejabatnya atau si ASN, oknum ASN-nya, maka kamu tidak dapat gitu ya surat izinnya, atau kamu tidak bisa dapat proyek ini. Makanya dari itu saya minta bagiannya dong 20% atau 15%. Nah itu salah gitu. Itu maksudnya ke ranah pungli, itu sesat gitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah itu ya, ketika kita mengetahuinya itu manfaatnya, kita lihat oh itu melanggar hukum ya, seperti itu ya. Itu pentingnya daya kritis teman-teman gitu ya. Ya itu PR juga gitu ya kepada masyarakat. Betapa banyaknya kita harus mengedukasi gitu ya. Terus kita juga harus peduli, aware gitu ya. Termasuk saya terhadap anak mudanya juga kita harus peduli ya. Termasuk kenapa sih saya suka ngupload kontennya kayak gini ya, itu karena bagi saya itu manfaatnya gede banget gitu ya. Minimal bagi diri saya sendiri, saya jadi tahu gitu. Jadi saya minimal saya nggak bisa dibodoh-bodohi gitu loh oknum-oknum ASN atau pejabat negara itu gitu, ketika saya nanti berurusan dengan birokrasi tentang perizinan atau dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Nah yang selanjutnya itu dijelaskan juga pasal 12 huruf F Undang-Undang Tipikor teman-teman, bahwa dalamnya itu mengatur tentang pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri terhadap pegawai negeri lainnya atau kas umum ya. Nah seperti itu juga ya, kadang di sesama ASN juga seli ancem gitu ya, atau pejabat terhadap bawahan itu seli ancem. Terus perbedaan antara pasal 12 huruf F dengan pasal 12 huruf G itu adalah objek yang diperas gitu ya. Kalau tadi itu yang awal itu masyarakat, yang selanjutnya itu bisa juga sesama ASN juga saling peras. Nah itu sangat berbahaya ya. Yang jelas teman-teman, hukumannya sangat berat ya, yakni penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun penjara
paling lama 20 tahun gitu ya. Terus denda paling sedikit itu 200 juta dan paling lama itu 1 miliar gitu ya. Nah itu hukumannya itu sangat tegas ya, karena mengingat efek yang ditimbulkan itu juga sangat merusak atau destruktif seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, itu pentingnya ilmu pengetahuan tuh kayak gitu ya, kita jadi tahu, kita jadi kritis, kita lebih peduli seperti itu ya teman-teman. Pentingnya kita harus belajar dan belajar seperti itu ya. Sebenarnya akses kita terhadap pengetahuan untuk sekarang itu sangat terbuka lebar, dan parahnya juga kita untuk malas juga banyak, karena di dunia sekarang itu kita banyak distraksi gitu ya teman-teman. Bahwa ingat bahwa sesuatu itu bisa bermata dua gitu ya. Di TikTok mungkin banyak yang negatif mah banyak, tapi selain positifnya juga banyak, termasuk saya membuat konten ini di TikTok. Nah itu juga bagian dari manfaatnya seperti itu. Saya jadi tahu, saya jadi semacam belajar, saya jadi semacam punya arsip dokumen yang abadi gitu ya, bisa dilihat kapanpun dan lain sebagainya seperti itu ya. Dilanjut next ke materi lagi teman-teman. Jadi kasus pemerasan itu sangat besar sekali akibatnya ya. Terus ini juga sering terjadi. Teman-teman pernah dengar gitu ya tentang bagaimana seorang gubernur atau bupati, saya lupa, yang di Banten itu, Ratu Atut, itu memeras gitu ya para bawahannya. Kalau kamu saya kasih proyek, tapi kamu juga harus ngasih ke saya gitu ya. Kalau tidak, kamu nanti saya pecat atau dimutasi. Nah itu bagaimana pemerasan itu terjadi gitu ya di mereka, para pejabat gitu. Bisa diancam lah, bisa ancaman pecat dan lain sebagainya itu. Nah itu bahayanya pemerasan gitu ya. Ya ujung-ujungnya dia menyalahgunakan kekuasaan seperti itu ya teman-teman. Terus karakter pemerasan kita itu didukung sama masyarakat awam gitu ya, atau ya tingkat literasi hukum, tingkat literasi mungkin ya pendidikannya rendah teman-teman, itu sangat banyak sekali gitu ya. Nah terus budaya kita itu budaya feodalistis ya, mendukung sekali gitu untuk terjadi pemerasan dengan alasan loyalitas. Kamu kalau gak ada saya tuh itu kan kamu itu senior saya, kalau kamu gak nurut sama saya, kamu gak ngasih saya, itu kebangetan. Nah, itu kan budaya feodalistis atau loyalitas yang disalahartikan, itu bagi saya itu sangat mendukung untuk terjadinya perilaku pemerasan seperti itu ya teman-teman. Nah untuk kasus yang saya tadi bahas tentang bagaimana Ratu Atut itu ya melakukan pemerasan itu di daerah Gubernur Banten dulu tahun berapa lupa lagi saya. Nah itu dia itu udah masuk ke dalam ranah tipikor ya, pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor, karena unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu ya Ratu Atut itu mungkin bagian dari penyelenggara karena dia sebagai gubernur gitu ya, gubernur Banten. Nah sehingga dia ditangkap oleh KPK, itu kasus pemerasan juga yang didakwakan kepada beliau gitu ya. Yang jelas perbuatan itu melawan hukum gitu ya, dan menguntungkan pribadi atau kepentingannya gitu ya. Jadi pada waktu itu permintaan Ratu Atut kepada para kepala dinas ditujukan untuk diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum gitu ya. Permintaan tersebut bukan dilakukan untuk keperluan pemerintahan, tetapi untuk keperluan pribadi dan dilakukan secara ilegal gitu ya. Apalagi disertai dengan pengancaman seperti itu ya. Kamu gak nurut sama saya, kamu gak mau diatur, saya pecat kamu gitu ya. Karena dia merasa seakan-akan punya power atau punya kekuasaan. Ya maka dari itu betul lah pepatah mengatakan bahwa kekuasaan gitu ya cenderung terhadap tindakan korupsi seperti itu. Power tends to corrupt gitu ya. Jadi kekuasaan itu cenderung terhadap tindak pidana korupsi seperti itu. Makanya kita harus
selalu curiga mungkin ya, kritis harus curiga seperti itu, harus ya di dunia birokrasi itu mungkin ini balik di istilahnya si udon hasanah gitu ya, udon berusaha yang baik ya, karena ya kayak gitu sangat rawan sekali ya negara kita itu terhadap tindak pidana korupsi. Dan apalagi sekarang trennya itu korupsi itu makin meningkat teman-teman, karena ya runyam gitu ya, rumit dari sistem aturannya sampai ke para penegak hukumnya juga banyak yang tanda kutip bermasalah, dia bukannya dia mengamankan malah ikut memainkan, dan itu sangat parah bagi saya gitu ya, bagi teman-teman juga bisa lihat gitu ya keadaannya sekarang seperti itu ya. Tapi setidaknya bukan berarti kita harus pesimis, tapi setidaknya kita harus ya berikhtiar gitu. Semoga kedepannya sistem birokrasi kita itu jauh lebih baik, lebih sehat, dan bisa meminimalisirkan tindak pidana korupsi seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup segitu konten dari saya. Semoga harus bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih dan bye bye, sampai jumpa.